Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 11 September 2023. Oke, kita akan bahas sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ini ya. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Oke, kita langsung mulai saja untuk menyingkat waktu. Untuk hari ini IHSG, kita mulai dari IHSG ya. Untuk hari ini IHSG tidak lanjutkan kenaikan kemarin ya, dan ya bisa dikatakan ini penutupannya bisa dikatakan masih berada di dalam tren naik ya. Namun kita perlu cermati kondisi MACD yang seperti ini, masih di yang dead cross itu satu. Kedua, ternyata muncul sebuah bearish divergence di mana indeks kita naik secara harga, namun MACD-nya mengalami kecenderungan turun seperti ini. Ya, ini harus dicermati ya, harus diantisipasi lah ya. Namun ya sementara ini karena ini kita berpedoman pada EMA 60 dan berada di atas uptrend line juga, secara teknikal masih memungkinkan untuk dia naik ya. Nanti kita akan lihat lagi perkembangannya. Yang jelas penutupan hari ini belum menunjukkan sesuatu yang negatif, namun dari MACD memang di sini perlu menjadi catatan khusus untuk kita untuk lebih gimana ya, mengambil posisi dengan posisi-posisi yang korelasinya besar dengan indeks. Itu harus berhati-hati sekali karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tiba-tiba terjadi sesuatu kemudian jatuh lagi market, nah itu bisa terjadi. Maka dari itu ya, kalau kami seperti biasa yang kami lakukan trading seperti biasa dan melakukan proteksi secara ketat ya. Dan proteksi ketat itu ya secara otomatis kita tidak akan kenapa-napa kalau market crash gitu ya. Itu yang menjadi pedoman. Tapi kalau kita melihat technical index seperti hari ini, mungkin trading di saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks masih menjadi pilihan ya untuk saat-saat ini gitu ya. Seperti hari ini yang naik tuh TPMA, atau juga ada saham yang kenaikannya tuh masih bisa langgeng ketika market tidak naik gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan tidak semudah ketika market bullish, namun ketika market seperti ini tetap akan ada saham-saham yang berpotensi naik. Seperti hari ini pun ya ada banyak saham yang naik juga ya. Nah, seperti itu ya, saran saya sih tetap trading, namun jangan sampai Anda kebablasan dalam artian tidak melakukan proteksi, karena proteksi itu adalah salah satu strategi manajemen risiko yang harus diterapkan dalam kondisi market apapun, terutama ya marketnya lagi nggak bagus. Harus menjadi fokus ya, karena kita tidak bisa menghindari risiko itu pasti akan ada. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir risiko itu, yaitu meminimalkan cut loss seminimal mungkin. Jangan sampai Anda nyantol atau nyangkut gitu ya. Oke, kita langsung mulai dari pembahasan saham yang pertama ya. Untuk indeks masih sama karena masih dalam tren naik. Tolong bahas MDKA untuk swing. Oke, MDKA untuk swing. Kita akan lihat dari sisi teknikal. Sekarang ini MDKA boleh dikatakan swingnya sedang berjalan adalah swing turun. Jadi untuk swing trade tentu saja ya ini belum waktunya. Apalagi secara trend pullback, ini kan pullback ya, saham ini kan downtrend ya. Jadi tren MDKA itu turun ya, namun ya namanya tren turun ataupun tren naik tetap bisa kita swing trade kan gitu ya. Namun dalam hal ini swing yang sedang berjalan saat ini untuk jangka pendek adalah swing turun. Nah, swing turun ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Pun kalau dia naik ya, misalkan dia mengalami kenaikan, saya rasa mungkin tidak akan besar gitu ya. Mungkin ya 2 sampai dengan 6%, dan itu sekali lagi kalau mungkin Anda mau nggak apa-apa bisa, tetapi kalau kita kan mencari potensi itu minimalnya adalah 10%. Harus ada TP2 soalnya ya. Kalau TP1 doang 5% ya ini mungkin bisa, tetapi sangat-sangat kecil gitu ya. Maka dari itu ya untuk swing saham MDK ini akan lebih baik lagi jika memang MDK ini melanjutkan penurunan terlebih dahulu dengan target di misalkan di 3000 ke bawah ya.
Di situ ada 2.900 atau 2.880 ini. Nanti apabila ada potensi swing lagi, kita akan bahas lagi kalau ada yang bertanya di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Tolong bahas INKP berapa target uptrend jangka panjang. Terima kasih. Oke, kita lihat uptrend atau tidak itu ya. Nah, jangka panjang kita menggunakan monthly ya untuk uptrend. Nah, sayangnya saham INKP ini sekarang ini berada di resist konsolidasi ya. Dan konsolidasinya ini menyempit gitu ya. Seperti ini. Jadi target kita ya masih berada di dalam tren konsolidasi ini jangka panjang loh ini ya. Kita nggak bicara jangka pendek, ini jangka panjang. Nah, targetnya ini mungkin sudah hampir tercapai ya di 11 ribuan ini. Sementara ini seperti itu untuk INKP. Karena ini masih berada, mungkin kalau ada kenaikan, misalkan kenaikan ini berlangsung sampai dengan bulan depan, itu di 11 ribuan sih, masih di 11 ribuan itu targetnya. Kalau bisa break, nah itu akan berbeda lagi ceritanya. Seperti itu ya. Oke. Malam Pak, tolong bahas Telkom, punya di harga 3840, harga yang pas untuk nambah muatan dan potensi naik ke harga berapa untuk trading. Terima kasih. Untuk trading, TRED. Oke, kita akan lihat Telkom ini apakah dia sedang untuk trading ya, berarti kita menggunakan time frame jangka pendek menggunakan daily itu ya. Potensinya seperti apa? Nah, kalau saya pembahasan terakhir kan Telkom ini potensinya masih turun ya. Kalau kita punya di 3840 ini tergantung ya. Kalau saya mungkin kita lihat 3840 itu sudah berapa persen ya. Nah, di sini ini masih 3% ya. Jadi Anda mungkin masih bisalah menahan saham ini secara persentase, tetapi secara potensi saat ini saya rasa belum menarik ya untuk Telkom, dikarenakan Telkom sendiri masih konsolidasi dan konsolidasi ini sejak bulan Juli gitu ya. Jadi duit kita mentok di sini-sini aja, nggak bergerak kemana-mana, apalagi kan posisi belinya juga tinggi di 3840-an. Ya ini paling naiknya yang masuk akal secara teknikal ya ke 3.700-an gitu kan. Kalau Anda mau boleh silahkan beli ya, dengan Anda mau cari profit 1-2% gitu kan. Nah seperti itu ya. Kalau kita enggak ya saat ini, karena secara teknikal dia masih konsolidasi dan mungkin saja dalam beberapa waktu ke depan Telkom masih memungkinkan dia untuk turun setidak-tidaknya ke bawah 3.600 ya, misalkan ke 3.590. Kemarin kita sudah bahas, bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa turun ke 3.300 gitu ya. Jadi kalau saya mungkin akan switching ke saham yang lain ya, yang mungkin lebih menarik untuk swing ya. Karena ini saham blue chip satu ya, kedua secara teknikal dia konsolidasi ya. Bagus-bagusnya kalau dia malah bisa breakout di atas 3830 ke atas, itu mungkin kita akan bisa berharap bagus saham ini untuk trading, karena dia mungkin bisa naik ke 3980 ataupun ke 4160 ya. Kalau Anda untuk saham blue chip segitu udah cukup ya, tetapi kalau Anda maunya profit besar di saham ini ya jangan berharap gitu ya, apalagi tujuan jangka pendek gitu ya. Seperti itu. Halo Pak Yev, tolong analisa saham ESA untuk trading jangka pendek, risk dan rewardnya gimana? Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas doa-doanya. Risk reward untuk ESA. Oke. Oke, ini ESA ini, bentar, ini terakhir pullback ya, pullbacknya ini targetnya ada di 730. Nah ini targetnya sudah tercapai. Target keduanya harusnya di 880 ini atau di 0,5 ya, kemungkinan besar bisa ke 810. Ini sudah pembahasan terakhir. Ini adalah trend pullbacknya. Trend pullbacknya ini sebenarnya sempat patah ya, kemudian dia konsolidasi sedikit di sini membentuk sebuah lower high. Namun karena ini sudah breakout ya, ini sudah masuk atau belum? Nah, apabila belum, berarti saya asumsikan Anda baru mau beli gitu ya, di harga terakhir gitu ya. Nah Anda kalau mau ke TP1, TP1-nya mungkin di 810 itu 13%. Nah ini mungkin lebih menarik ya. Dengan risk Anda bisa proteksi di EMA 60 atau di support terdekat yang sebelumnya adalah resisten, yaitu di 670 itu 4%. Artinya apa? Kalau misalkan saham ini turun, kemudian misalkan turun lebih dari 670 ke bawah, artinya pullbacknya ini
kita perkirakan tidak berlanjut. Seperti itu ya skenarionya. Jadi sementara ini masih memungkinkan kalau Anda mau masuk, dan hari ini pun naiknya dengan volume yang cukup besar. Karena dia breakout, ya secara otomatis banyak sistem yang mungkin merespon tersebut sehingga auto buy dan sebagainya. Ya ini karena memiliki potensi pullback yang lumayan. Di sini terdapat beberapa gap terbuka. Ya, dan ini masih di bawah 0,618 sehingga 0,618 ini terbuka untuk dicapai dalam momentum pullback itu. Oke, seperti itu. Oke, selamat malam Pak Yep. Bisa tolong analisa teknikal saham HIL untuk trading jangka pendek, bagaimana risk rewardnya? Oke, kita lihat HIL. HIL kemarin baru terproteksi untuk stock call ya. Dan setelah terproteksi ya wajar dia banyak yang guyur ya dan turun gitu ya. Nah, untuk saat ini HIL secara teknikal berpotensi untuk masih bisa turun lagi ya, sepertinya ke 2260. Karena karakteristiknya seperti ini, ya cukup ekstrim, dan ini kalau nggak disiplin ya pasti meeng di sini ya. Ya ini sebenarnya semua saham kalau nggak disiplin stop loss atau proteksi itu sudah dapat dipastikan tinggal menunggu waktu dia selesai di market ya. Karena itu adalah seleksi alam, seleksi market ya. Kalau orang itu sebanyak apapun uang tapi dia nggak kelola dengan baik, tidak memanage risiko dengan baik, seperti misalkan dia melihat saham yang sedang naik, kemudian dia beli, ternyata turun, nggak diantisipasi dengan melakukan stop loss dan sebagainya ya. Seperti ini ya, saham ini kan saham relatif baru juga, dan naiknya juga gila ya, mestinya secara signifikan naiknya secara teknikal ini luar biasa gitu ya, dan ketika dia turun juga luar biasa, itu harus diingat baik-baik. Jadi sekarang ada yang naik, yang saham yang naik signifikan ya, itu juga terbuka peluang dia turun juga secara seperti itu. Itu sebagai hukum alam ya. Kalau misalkan di market, kalau namanya saham itu naiknya tidak wajar, dia turunnya juga bisa tidak wajar gitu. Nah itu ya. Nah sekarang ini potensinya kalau saya mungkin akan menunggu, misalkan kita baru melakukan stop loss, cut loss di atas, cut lossnya di berapa ya kemarin, yang jelas 5% dari 3000 berapa ya. Berarti kita bisa buyback di bawah yang cukup jauh, proteksinya di 2880 ya, 2880 di sini. Jadi lihat ya. Nah, ini ketika 2880 trigger ya, ke trigger langsung meluncur ke bawah. Karena saya yakin banyak orang yang melakukan proteksi di level itu, karena secara sistem kami pun juga mendeteksi di level tersebut yang harga yang sangat tepat untuk melakukan yang namanya proteksi ya gitu. Dan saham ini sedikit rebound hari ini rebound berapa persen, sekitar 6%-an, dan ini pullback ini mungkin saja meretest support resist yang menjadi support yang cukup kuat ini 1 2 3 4 ya, ini relatif sudah tercapai ya, sehingga karena sudah tercapai inilah jadi tidak menarik gitu kan. Kalau saya mungkin akan menunggu paling setidak-tidaknya di 2200-an ya, sampai dengan 2150 ya. Itu tuh udah mungkin ya, kalau nanti kita lihat juga belum tentu juga kita beli di situ, namun kalau sekiranya di situ nanti akan menunjukkan gejala, harusnya ini adalah level yang diuji karena ini juga cukup bagus, harusnya secara struktur dia bagus, ABC-nya di sini paling tidak, karena ini kalau kita lihat di apa namanya wave ya, ini wave C turun di situ. Kalau kita lihat di sini ada sebuah shadow ini menandakan bahwa wave turun selanjutnya ya, setidak-tidaknya adalah di sini. Maka dari itu kita sebutkan level tadi. Sekali lagi ini prediksi. Ya kan, kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Ya. Oke. Lanjut ya. Selamat malam Pak, mohon dibahas saham Molly untuk trading jangka pendek. Oke, sudah naik ya ini untuk trading. Saya rasa perlu melihat berapa potensi risk rewardnya yang di harga saat ini ya. Saya nggak tahu, ini kan pertanyaannya mungkin
kemarin 20 jam yang lalu ya, berarti udah kemarin. Ya kalau saya melihat di sini dia sudah mencapai target 1 0,3 biasa ya. Kemudian target keduanya di 660 yaitu 0,6. Jadi mungkin saya akan menunggu dia ada koreksi. Kalau dikasih ya, kalau nggak dikasih nggak apa-apa gitu ya, di 320-an atau di 350 ke bawah gitu ya. Jadi untuk saat ini mungkin karena risknya cukup tinggi ya, kalau dia membentuk wave turun untuk naik ya itu 28%, sehingga itu ya risknya sudah tidak bisa kami toleransi, karena Anda mungkin tahu PTR nggak boleh loss lebih dari 5% ya gitu. Jadi kalau risknya segitu ya kita lihat yang lain dulu. Kalau dikasih turun baru mungkin kita pertimbangkan, karena risknya akan menjadi menarik. Dan kalau risknya menarik, upside-nya juga menarik ya harusnya gitu. Oke. Oke, sudah ya. Sudah kita bahas semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Hanya itu yang kita bahas ya, sesuai dengan apa yang diminta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Semoga dapat diterima dengan baik apa yang kami sampaikan ini dengan tujuan baik. Tentu saja kami berharap informasi yang kami sampaikan ini juga diterima dengan baik, menjadi sebuah informasi yang positif dan juga menjadi sebuah edukasi. Apabila sedikit banyak kita berikan edukasi sesuai dengan juga case-case yang ada di kolom komentar. Apabila Anda ingin join private trading room, silahkan manfaatkan Lucky Member untuk bulan ini. Promonya hanya ini mungkin ya. Jadi ya satu-satunya untuk join dengan penawaran terbaik untuk bulan ini adalah promo Lucky Member ini. Silahkan hubungi admin apabila Anda berminat. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.